Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sama pagi, salam sejahtera buat semuanya. Om Swastiastu. Swastiastu. Jumpa lagi bersama kami di podcast Serasi Semangat Konten Moderasi KUA Denpasar Selatan. Hari ini saya sudah bersama Mbak Sri. Ya, Halo Pak halo. Muhlisin. Siap. Saya panggil Pak atau Mas aja Kak, dah. Kak aja Kak, Kak. Kak Muhlisin, baik Kak Iya, Muhlisin. iya. Hari ini kita akan bahas tentang harmoni di bulan suci Ramadan. Nah, ini akan menjadi sebuah perbincangan yang menarik bagi kita semuanya. Mengingat akhir-akhir ini kita Ramadan ini kan tahun kemarin awal Ramadan pas Nyepi. Ya. Tahun sebelumnya juga sama, awal Ramadan pas Nyepi. Tahun ini menjelang Idul Fitri juga pas Cepi juga. Iya. Nah, saya lihat kalender juga tahun depan malah pas Idul Fitri pas Cepi. Wah, luar biasa. Sangat luar biasa. Ya Mbak Sri gimana nih sama teman-teman, sering ketemu teman muslim nggak kira-kira? Kalau saya sendiri memang dari masih remaja, Heeh. itu memang lingkungan tinggal tuh sudah ada yang teman-teman muslim. Tetangga saya ada namanya Mbak Oke. Watin. Oke. Mbak Watin, Halo Mbak Mbak Wati, Mbak Watin. Wati Ya. ini Hai Mbak lagi nonton Watin. ya. Ya, sama Heeh. suaminya tuh Mas Robi. Dia itu udah tinggal Hmm, di Bali dari lahir. dari Ya, jadi udah lahir. lahir di Bali. Kemudian di dekat rumah juga ada yang Kristen, jadi udah terbiasa dengan kehidupan Moderasi ya. iya Luar biasa. moderasi. Belum Heeh. lagi kalau waktu Heeh. SMA itu Mas, Hmm, memang udah ada temen yang Muslim. Jadi nggak hmm. cuma mayoritas Hindu aja, tapi emang udah gini, udah Udah apa, udah moderasi banget menyambut lah, beraya ya. udah menyama Asik, beraya. luar Jadinya biasa. nggak kagok ketika Heeh. kita masuk ke Kementerian Agama ada agama Hmm. Muslim, Hindu, Kristen, Buddha, itu udah nggak kagok lagi. Iya, berarti kalau sama teman-teman Muslim ini kalau pas di sana ya di zaman SMA ya, Iya, di sini pun juga sama ya. Kalau sama. di sini ya. Sekarang tinggalnya di mana? Di Di Peguyangan. Peguyangan. Dulu di Tabadat ya. Iya, Tawanan. Oke. Nah itu sama teman-teman Muslim itu sering ini nggak kira-kira pas bulan Ramadan tuh ada perbedaannya nggak gitu kira-kira? Oke, mungkin pas bulan Ramadan yang perbedaannya mungkin Hmm. pas istirahat siang aja sih. Biasanya kita ke Hmm. kantin bareng-bareng. Heeh. Kemudian tiba-tiba di suatu momen itu dia Hmm. harus nunggu di kelas. Di kelas, oke. Iya, karena dia kan Heeh. puasa. Teman saya itu namanya Erwin Novitasari. Erwin Nurtasari, Ya, nonton halo juga orangnya. Erwin. Iya. Oke. Ya, Erwin itu emang taat banget dia gini, Mm-mm. menjalankan ibadah sebagai umat Muslim itu puasa tetap dijalankan meskipun puasa seingat saya ya waktu SMA itu dia tetap ikut pelajaran Tapi olahraga. sendiri dia atau ada teman lain yang puasa Eh, juga? ada Ada satu ya. kelas kebetulan waktu itu ada dua orang Dua yang orang ya. Muslim, yang satunya namanya Ade, tapi nggak tahu sekarang tinggal di mana. Oh, Cuma oke. kalau pelajaran agama juga kan karena sekolah saya itu mayoritas juga satu kelas itulah Hindu. Mm. Ketika pelajaran agama dibebaskan sama guru, mau tetap berada di ruang kelas atau mau keluar Belajar dibebaskan. sendiri Iya, gitu belajar ya. sendiri. Oke. Tetapi teman saya itu malah memilih untuk tetap Tetap di ngikutin ya. ruangan. Tetapi Biasa ya. hening dia, nggak ada aktivitas apa, cuma memperhatikan apa yang Iya, iya, iya. kami lakukan seperti itu, Mas. Iya, luar Kalau biasa Mas itu. sendiri Mm. gimana? Mungkin sebelumnya tinggal di Saya tinggalin di Pemogan. di Di Pemogan, memang Pemogan. asli lahir di Bali atau Tidak, perantauan? saya perantauan. Saya Perantauan. perantauan. Sudah dari 2010 Oh, sini. 2010. Ya, kalau misalnya di Pemogan itu karena mayoritas Muslim Mm-mm. di sana, jadi ya saya kira sama aja rasanya Sama jadinya. aja ya. Heeh. Cuman ya ada sih perbedaannya kayak misalnya kalau malam hari itu kalau di Jawa itu kan sampai tengah malam tuh Mm. kita ngaji gitu ya namanya Ya, tadarus ya. Tapi kalau di sini kan kita menghormati teman-teman yang Hindu, jadi ya paling maksimal jam 10 itu kita sampai jam sudah 10. ya. Ngomong-ngomong, tadarus itu Ah, apa sih? tadarus itu kita baca Al-Quran Baca tapi saling Al-Quran. menyimak Oh iya, terus gantian. Nah, kayak kajian ya. ya, kalau kajian tuh satu orang terus yang lain mendengarkan ya. Oh, Ini masing-masing baca tapi gantian. gantian. Yang satu yang baca yang lainnya nyimak Mm-mm. gantian. Nah, itu hanya di bulan Ramadan aja. Oke. Kalau di hari-hari biasa jarang, bahkan tidak ada lah kalau saya bilang. Nah, jarang jarang. Ada paling di pondok-pondok pesantren aja. Oh.
Kalau tuh. tadarus itu sama nggak kayak kultum? Kan sering nonton di TV itu ada Hmm, iya. kultum. Kalau kultum itu kan kajian ya, kajian Heeh. keislaman ya. Jadi kultum itu kayak menyampaikan tausiah-tausiah tentang keislaman, pengetahuan-pengetahuan keislaman. Sedangkan tadarus itu kita membaca kitab sucinya, kitab Heeh. suci Al-Quran. Itu jadi beda sih, nggak beda sih. Gitu. Nggak, tar dulu, saya mau nanya dulu Baik. Mbak Sri ini. Kalau misalnya di Tabanan ya, dulu Ya, ya, di Tabanan ya, itu kira-kira di bulan suci Ramadan itu kan itu tadi temennya si Erwin Erwin. tadi tidak ikut ke kantin ya Ya, di ini sendiri. Ada yang nemenin nggak di sana? biasanya Atau dia sih, belajar atau dia ngapain gitu ya? ya, biasanya sih sama Mas Ade itu. Kalau nggak Mm-mm. gitu Oh, Mas Adi paling itu cowok ya? cowok. Oh ya. Iya iya. Kemudian paling adalah teman-teman yang emang nggak ke kantin, di kelas Mm-mm. dia nemenin. Terus kita tuh waktu SMA memang sering kerja kelompok bareng. Nah, base campnya itu di rumah saya. Oke. Jadi itu emang udah dengan orang tua pun udah sering komunikasi kita sampai hari ini. Saya lulus SMA itu tahun 2015 sampai hari ini masih Masih ya. komunikasi dengan baik. Itu kalau pas puasa diajak buka bareng nggak kira-kira? Buka bareng enggak sih, nggak Enggak ya. pernah. Cuma yang tetangga selatan Hmm. rumah itu yang emang sering Itu yang sering ini ya, ya sering. dibawain kolak, Oh iya, kemudian itu apalagi khas ya, Ramadan. eh manisan dari buah belimbing buluh. Manisan buah belimbing uluh. Kayak Oke. kurma gitu bentuknya. Heeh. Nah, itu dulu sering Oh, yang dibawain. kecil ya, Iya, coklat ya. kecil ke Oke. coklat. Nah, itu sering dibawain dulu sama Mas Robi itu kalau dia pulang ke Jawa. Oke, oke. Itu sampai ini ya, sampai Idul Fitri ya. Ya, sampai Idul Fitri. Dan Hmm. justru momen Idul Fitri itu adalah momen yang paling saya tunggu, Oh Mas. gitu, kenapa itu ya? Karena kan tetangga saya itu Mak Watin itu dia masaknya opor sama Mm-mm. ketupat. Ya, Nah, saya khas, iya khas lebaran khas banget. Lebaran banget. Dan saya itu suka banget sama opor. Jadi pasti selalu dibawain. Selalu dibawain. Begitu pula kalau galungan. Mm-mm. Saya juga memperlakukannya sama. Ibu Mm-mm. saya tuh ke pasar beliin mbaknya itu ayam, jadi dibawain. Jadi ada tradisi ngejot yang Oke, berlangsung pas Idul Fitri ataupun galungan di daerah saling saya ngejot itu. ya, berbagi Ya, makanan berbagi ya. makanan. Di hari raya. Luar biasa. Kalau Idul Adha juga Kalau ada Idul juga. Adha mungkin suami sih yang paling sering Mm-mm. dapat bungkusan gini, apa namanya, daging kambing. Daging kambing. Iya, dapat Iya. daging kambing. Itu emang seneng sih kalau udah hari raya tuh dapat banyak Iya, iya, iya. makanan. Kalau Mas sendiri kan bukan lahir di Bali, jadi Mm-mm. belum terbiasa lah. Gimana sih perasaannya pada saat pertama kali Iya, pindah ke Bali? saat pertama kali shock culture itu pasti ada ya. Iya, Ada, jelas-jelas. betul. Iya. Jadi saya pernah suatu ketika itu nggak sengaja ngelewatin orang-orang Bali sedang kumpul, ternyata itu ada duka di Oh sana. iya. Ya, karena saya nggak tahu, saya lewat aja. Ya, sempat ditegur juga, itu sempat kayak, aduh, gini ya, gitu. Tapi sering jalan waktu, oh ya memang aku harusnya ini dulu, ya. Yang hal-hal begitu tuh yang memang harus belajar ya, harus Iya, benar. belajar itu. Kemudian kalau pas itu dari pas galungan tuh, saya juga senang juga. Pasti banyak buah di rumah tuh, Iya, ya. banyak yang ngejot ya Mas ya. Banyak 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 buah yang datang itu di rumah itu, ada aja yang ngasih gitu kan. Nah, kalau di Muslim kan ada nih orang yang tidak mau menerima itu kadang Iya. ya, karena dianggapnya itu adalah bekas dari Mm-mm. ibadahnya non-Muslim. Tapi bagi kami sebenarnya itu adalah boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya. Dan ini juga sudah kita bahas di buku fikih Muslim Bali, Iya. karyanya Kustama itu sudah Oh, disampaikan bahwa ngecot itu berbagi buah yang dari non muslim ke muslim itu sebenarnya boleh, itu nanti bisa disimak di sana iya. itu. Nah, terus selama di sini itu saya juga senangnya itu adalah ketika ketika sholat Jumat, terus sholat Iya. sholat Idul Fitri, Idul Adha itu bawa pecalang tuh selalu berjaga dari awal banget ya, dari pagi banget sampai Mm-mm. dengan acara selesai. Itu benar-benar sangat membantu sekali ya, Iya. karena kita bisa fokus untuk ibadahnya gitu loh di sana itu. Nah, ini yang menarik juga, Ramadan ini
Ramadan sebelumnya dulu ya, itu awal Ramadan itu pas nyepi gitu kan. Mm-mm. Nah, di kami juga harusnya kalau awal Ramadan itu kan ada namanya sholat tarawih ya, Iya, malam itu. tarawih. Nah, karena ada nyepi, jadi kita menghormati teman-teman Hindu, kita tetap sholat tarawih, cuman kita tidak memakai pengeras suara, Mm-mm. kita jalan kaki ke Ke masjid, masjid. ya, dan nggak pakai penerang. Yang menarik adalah kita diantar sama pecalang. Iya, Kita diantar sama pecalang. Bahkan ada satu momen, pecalang itu malah keliling rumah nanyain, mau sholat apa enggak biar kami antar. iya. Wah, itu sangat luar biasa sih Berasa bagi ya saya. Iya, moderasinya. iya, terasa sangat luar biasa itu. Bahkan diingatkan gitu. Iya, Jadinya ya eh, ini suatu yang tidak akan ditemukan di tempat lain iya menurut benar. saya. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Sri sendiri kira-kira kalau nyepi itu apa sih yang aktivitasnya kalau nyepi itu? Oke, Mas. Hmm. Mungkin kalau nyepi itu kan udah jelas nih nyepi, sepi. Berarti Sepi. kan sepi. Di sana di nyepi itu ada yang namanya catur berata penyepian. Hmm. Sebelum melaksanakan catur berata penyepian ini tentu ada proses sebelumnya. Yang Hmm. pertama kan ada melis. Melis Hmm. nyepi itu proses mensucikan apa? Arce Pratime ke laut dan Oke. berbagai Oh, melasti ya. ya Oke, itu oke, proses oke. mensucikan Itu karena jalan kaki ya, harus jalan kaki ya itu ya. Saya sering eh, lihat itu. ada yang jalan kaki kalau misalnya Oh, jauh jaraknya sampai 6 kilo kan oh berarti tidak harus jalan kaki ya. enggak, Iya, iya. paling jalan kakinya hanya 500 meter lah atau 1 kilo Hmm. tergantung jarak karena kalau yang dari saya Hmm. kampung saya itu kan lumayan jauh nih dari laut karena Hmm. berada di sekitar 10 kiloan kayaknya tuh dari laut. Jadi Hmm. harus pakai truk. Nah, itu seru banget Oh, tau. iya, iya. Kita naik truk menuju ke laut itu seru banget. Hmm. Kemudian setelah proses melasti itu, proses pensucian itu di satu hari sebelum nyepi itu ada namanya pengerupukan. Di Oke. situ ada yang namanya taur kesange, itu ada mencaru, Hmm. kemudian dan lain sebagainya. Nah, mencaru itu adalah proses penyomil buta, sama juga Hmm. mensucikan, Mensucikan. menghilangkan sifat-sifat negatif. Apa aja yang disucikan? Diri kita ya atau Alam oh semesta semuanya? Oke. Buana Agung, Hmm. kemudian selain Buana Agung tentu diri kita sendiri Hmm. harus disucikan karena mau menyambut tahun baru Saka yang baru. Oke. Kemudian di hari nyepi, di hari hanya itu ada yang namanya catur berata penyepian, 4 Hmm. pilar atau 4 dasar penghuni. Amati geni. Oke. Amati geni itu tidak menyalakan api, bukan hanya sebatas api, Api tetapi secara ini ya. iya secara nyata, tapi Hmm. bukan cuma lampu, tapi api yang ada dalam diri juga. Oh, Nah, umat manusia itu harus istirahat sejenak. oke. Manusia istirahat atau buana aliknya istirahat, buana agung alam semesta Hmm. juga istirahat sejenak. Jadi banyak oksigen yang diproduksi pada saat itu karena kan Oke. tidak ada Tidak aktivitas. tercemar oleh Iya. apapun ya. Iya, iya, iya. Kemudian amati lelungan. Nah, Hmm. itu artinya Tidak boleh healing. yes. Iya. Tidak boleh Iya, bepergian. iya. Nah, itu kan berkaitan sebenarnya semua itu tidak boleh bepergian kan. Kesempatan istirahat itu Iya. jangan digunakan untuk ngegosip ke tetangga. Ah, iya. Kali seperti Hmm. menelpon dokter karena sakit, ya Iya. jangan gunakan. Nonton Gunakan TikTok nggak boleh berarti ya? jangan. Jangan ya. Itu kan termasuk Kesenangan ya. kesenangan. Iya, Jadi kita iya. harus terbiasa untuk mengendalikan diri sehari aja Iya, itu. iya. Kemudian kalau di Muslim itu ada puasa, Hmm. di Hindu juga ada puasa. Namanya Oke. upawasa, Berapa lama? dilakukan 24 jam. 24 sehari itu aja. Iya, Tapi sehari itu 24 aja. jam ya. Iya, dari jam 6 pagi sampai Hmm. jam 6 berikutnya itu 6 baru buka. pagi. Kalau Muslim kan berapa ya? 30 hari ya? 30 hari. 30 Ya, hari. ini sehari tapi bener-bener nggak makan nggak minum ya. Iya, cuman kalau puasa sendiri, upawasa sendiri itu bukan cuma sekedar tidak makan dan minum, Mas. Hmm. Tetapi ada yang namanya pengendalian pikiran, Oke. pengendalian perkataan, Oke. dan juga pengendalian perbuatan. Tidak cuma sekedar Menahan lapar tidak dan makan, dahaga ya. iya. Oke. Tetapi ada pengendalian diri yang lebih jauh lagi, seperti itu. Iya, Kalau di iya, iya. Muslim kan hampir sama rasanya, tidak cuma
sekedar tidak makan dan minum Iya, di betul. jangka waktu Iya. 30 hari itu. Iya, emang artinya puasa itu kan menahan sebenarnya, menahan hawa nafsu, menahan segala hal yang membatalkan puasa. Mm. Itu ya sama kayak tadi tuh amati keningan, mematikan api dalam dirinya. Nah, ini kalau ini suka api yang merah aja, tapi api Iya, semangatnya tetap harus iya ada kalau ini. harus tetap ada. Harus ada. Tapi jangan Hmm. semangat yang terlalu Terlalu menggebu-gebu. menggebu dan ya, iya iya. Mungkin ada hal unik nih yang Mm-mm. saya tonton dari tayangan di televisi. Katanya kalau bulan puasa itu Mm-mm. setan-setan Iya. dilepas ya. Itu Oh di apa dibebas tugaskan. iya Dia dibebas tugas. iya di apa bahasanya dibelenggu sih. Iya, berarti Iya. kan umat manusia diberikan tugas yang lebih untuk mengendalikan diri. Jangan Iya. sampai ikutan kayak setan gitu Iya, jadinya ya. secara apa ya lahiriah ya harusnya Mm-mm. tanpa adanya setan tuh kita lebih bisa khusyuk untuk beribadah tanpa gangguan apapun Iya. harusnya ya. Akan tetapi kemudian kita sering melihat juga kenapa masih banyak orang yang bahkan nggak puasa atau ini. Nah itu berarti uh, orangnya ini sudah seperti setan gitu ya. Iya. Berarti orang ini jadi memang setan ini selama 11 bulan ini sudah pekerjaannya sudah keras banget Iya. untuk membuat karakter orang ini menjadi seperti itu. Nah gitu kan. Nah, sehingga ya pas puasa atau nggak puasa jadi sama aja Oh jadinya. ya, sama Ya. aja. Harusnya Makanya. justru Ya, momen puasa ini dijadikan momen untuk mengintrospeksi diri, betul, introspeksi untuk diri. menjadi pribadi yang lebih Lebih baru, baik. yang lebih baik Iya. di hari Idul Fitri nanti. Iya, Jadi gitu ya Mas ya. betul. Kenapa itulah dinamakan Idul Fitri itu hari kemenangan ya, karena Iya. kita 30 hari itu benar-benar melawan hawa nafsu, melawan segala amarah, melawan semua hal yang memang termasuk melawan ya nafsu ya syahwat itu juga ya. Iya. Terus semuanya menjaga pandangan, jaga lisan juga. Itu semuanya kita lakukan selama 30 hari untuk menuju hari kemenangan itu di Idul Fitri itu. Sehingga Idul Fitri itu haram untuk puasa. Kalau Idul Fitri itu malah nggak boleh puasa. Karena hari kemenangan, Ya, hari harus kemenangan dirayakan. Ya, harus dirayakan. Iya. Makanya banyak ada makanan, betul. pakaian baru. Pakaian baru dan lain-lain dan apa ya pacar baru enggak sih? Oh enggak, Anu, jangan. Katanya the one and only. The one and only, betul. Bagi yang jomblo-jomblo itu lebih seringnya momen lebaran itu jadikan untuk kenalin calonnya biasanya ya. Iya. Biasanya. Atau yang masih belum ada calon tuh sering ditanya tuh biasanya. Kapan nikah? Kapan nikah? Jadi momen silaturahmi. Nah kalau di Indo kan juga ada ya, itu kalau nggak salah lebih mirip di Galungan deh. Ya, Habis di Galungan. Galungan tuh kayaknya sama sih momentumnya kayak Idul Fitri itu momentum menangnya Dharma melawan Adharma. Oke. Apa kemenangan itu, kebaikan melawan keburukan. keburukan. Seperti Ya. itu. Itu ada puasanya juga selama nyepi, sama kayak nyepi? Enggak. Ya. Kalau di Galungan itu lebih banyak juga pengendalian diri karena sebelum Galungan itu ada 3 buta yang berkeliaran, buta Amangkurat, buta Dungulan dan lain-lain. Nah, itu yang memang tugasnya untuk menggoda, sama kayak menggoda juga. Iya. Berarti kalau Galungan mereka tidak menggoda lagi apa gimana? Di Galungan itu udah hari finalnya, hari kemenangannya. Iya. Dulu cerita tetua, terutama ibu nih ngasih tahu, tolong jaga dong lisan, baik perbuatan, jangan sampai di Galungan itu sebelum Galungan 3 hari ini berantem, entah itu berantemnya sama kakak, adik, nanti takutnya jadi kebiasaan di Galungan berikutnya. Ya, itu kepercayaan sih Mas. Iya. Enak tapi Galungan tuh setahun 2 kali soalnya. Iya. Banyak. Kalau Galungan itu sih yang paling saya suka tuh banyak makanan. Banyak makanan. Ya. Selain sembahyang, momentum sembahyang yang paling utama sih kan. Kemudian ada kesempatan untuk silaturahmi dengan keluarga yang jarang ketemu. Silaturahminya itu di hari hanya Galungan atau setelahnya? Ada yang di Galungan langsung, ada yang di Manis Galungan, H+1 Galungan itu. Kalau saya biasanya hari Galungan itu setelah saya sembahyang keliling di rumah suami, sorenya itu saya sempetin untuk pulang ke rumah orang tua biar dapat sembahyang, kemudian biar dapatlah ketemu adik, karena saya kan tinggal di Denpasar, kemudian adik juga kerja, jadi nggak bisa kayak dulu ya. Jadi momentum Galungan itu memang benar-benar momentum silaturahmi. Berarti banyak mudik juga Galungan ya? Banyak.
Kalau mudik Galungan itu biasanya dilaksanakan tuh H-1 hari hari H Galungan sama H+1 Galungan. 3 hari. Biasanya sih sambil bawa Banten untuk ke Iya. rumah. Biasanya yang nikah kayak saya nikah ke rumah suami itu bawa Banten pulang, sekalian silaturahmi, sekalian minta makan Iya, iya, gitu. iya. Kalau di Mas sendiri di Muslim mudiknya itu kapan Nah, biasanya? mudiknya itu menunggu tidak macet sih sebenarnya. Oh, Tapi lebih seringnya memang mepet-mepet ya, kayak iya. H-2, H-3, bahkan H-1. Ada yang pas hari H juga ada. Iya. Tidak ada ketentuan sih. Mm, Karena tujuannya mudik itu kan hanya silaturahmi aja, hanya silaturahmi. tidak ada kaitan dengan peribadahan kayak itu Iya. tadi ya. Terus bawa Banten itu kan berarti Mm, peribadahan. Kalau Muslim kan kita hanya sebatas silaturahmi aja. Bahkan ada yang nggak mudik, paling cuma lewat telepon aja. Itu mm, juga ada, melihat situasi dan kondisi. iya. Hmm. Sebelum dilanjut Mas, Mm-mm. kemarin sebelum saya kesini saya sudah sempat searching nih Mm-mm. apa sih tradisi-tradisi yang ada di bulan Ramadan terutama untuk yang umat Muslim. Nah, saya Oke, ketemu tradisi yang namanya megengan. Tadi udah sempat juga megengan, ngobrol oke. sama Mas Mm. Taufik. Nah, mungkin Oh, Mas Taufik yang ganteng dari iya yang Pemugan. ganteng yang Oke, penulis siap. buku. Penulis buku ya, Iya. Fikih Muslim Bali ya. Oke, siap. Nah, Iya, itu iya. kan udah sering banget tuh jadi narasumber di mana-mana. Nah, Oh sempat iya, ngobrol sama dia. cair terus dia. Iya, Maksudnya banyak undangannya ya? Iya. iya itu rival tuh sama saya. Oh gitu. Banyak-banyakan viewer gini, Luar podcast biasa. Luar biasa emang ya. Iya, iya, siap, siap. gitu. Pernah nggak melaksanakan megengan itu? Iya, Kayak menggibung gitulah. megengan itu kita dilaksanakan sebelum Ramadan. Mm-mm. Megengan itu kan bentuk sebagai rasa syukur bahwa Iya. sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci gitu ya. Nah, itu memang selalu kita laksanakan. Itu sebenarnya tidak ada kewajibannya ya, cuman tradisi dari kita memang mewujudkan rasa syukurnya itu dengan makan bareng, berdoa bareng. Kita bersyukur kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, karena tidak semua orang itu berkesempatan untuk ketemu dengan bulan suci Ramadan. Sebagai contoh baru kemarin ya, ini paman saya ini H-1 Ramadan tuh beliau dipanggil sama Allah meninggal gitu. Iya. Jadi memang Ramadan itu kan memang tidak semua orang berkesempatan itu. Nah, akan tetapi memang megengan itu di beberapa daerah namanya beda-beda gitu ya. Iya. Itu beda. Nah, kalau di tempat saya sama megengan juga sih. Kalau di Jakarta apa itu ada itu beda. Cuman konsepnya sama. Konsepnya Konsepnya sama sama. ya, Dia makan makan bersama. bareng ya. Ada yang konsepnya dibikin akulturasi budaya sama kayak di Bali, di Karangasem itu. Iya, menggibung. Megibung Karangasem itu. Jadi satu nampan ya, satu Iya, nampan satu di sini. nampan bareng-bareng. Bareng-bareng. Megibung itu pun sebenarnya juga sering kita praktekkan di pondok pesantren. Iya. Namanya apa Gus? Lupa gue. Di pondok pesantren makan bareng itu satu nampan itu roan ya, roan apa gulungan. Iya, itu juga itu di pondok pesantren tidak sering begitu. Di satu nampan kita makan bareng. Atau juga bukan satu nampan ya, kayak satu pohon pisang, Daun daun pisang, pisang. di Ya, rumahnya. itu Kayak makan. ngeliwet itu ya? Kayak ngeliwet Ngeliwet. itu ya. Sama tradisi gini juga, taraweh, bukan taraweh. Iya. War takjil kan sempat Buat takjil tahun lalu itu siap. viral war takjil, umat non muslim Nonis itu ya. ngabisin takjil biar umat muslim itu Iya. nggak dapat. Nah, itu gimana sih pandangannya Mas Iya, sendiri? pandangannya itu hanya konten, saya yakin itu tidak mungkin. Benar. Kadang konten seperti itu kalau yang menerima itu orang yang tidak moderat itu bisa Iya, bisa jadi salah persepsi ya. Iya, bisa digoreng sampai angus. Buat takjil itu kan karena memang ini ya, waktu menjelang buka itu kan sangat sangat singkat ya. Iya. Kalau kita misalnya beli takjil itu di jam-jam 4 itu rasanya terlalu jauh. Iya. Nah, makanya kita beli takjil itu di jam-jam mepet ya, misalnya kurang 30 menit atau bahkan kurang 15 menit atau kurang 1 jam. Nah, itulah orang datangnya bareng kan. Iya. Jadi kesannya kayak war jadinya Iya, gitu. benar-benar. Kayak Langsung berebut. kayak berebut itu. Jadi di beberapa tempat itu kayak di kampung Jawa ya, kampung Jawa Iya. itu ada stand-stand sendiri itu pas jam-jam segitu macet tuh, rame itu, nggak bisa masuk itu kan. Di Pemukan juga ada situ juga, itu pas jam-jam segitu sangat luar biasa ininya. Bahkan yang jualan pun sampai wah kewalahan dia nggak bisa ini. Iya.
Itu kadang dibikin sama teman-teman non Muslim, non Islam itu ikutan bertakjil gitu. Iya, karena kesempatan tahu Mas, kalau pas bulan puasa tuh bener-bener di kampung Jawa tuh terutama saya kan belanjanya di Pasar Cokro. Oke, Nah, Pasar itu Cokro. bener-bener sepanjang masjid ke arah barat itu memang minumannya menggoda Menggoda. sekali. Es buahnya lagi itu Iya, iya. benar-benar kayak kita di Indonesia, beraneka ragam tetapi jadi satu Di satu ya. kesatuan. Iya, itu selalu nampak di depan, Iya, emang selalu nampak kayak emang dipajang khusus untuk menarik perhatian itu. warna merah lagi. Warna merah betul. Paling sering warna merah gitu ya. Ya itu dah. Itu dan memang itu adanya di bulan Ramadan aja. Iya. Itu makanan yang jarang kita jumpai ya di pas tidak bulan Ramadan. Itu ada semua di sana. Iya. Tuh, contohnya juga di Kampung Jawa lagi itu ada namanya sate ini, bukan sate kambing ya, sate susu kambing apa? Oh, sate susu. Katanya susu kambing itu agak aneh, tapi memang enak sih. Coba aja. Oh, kebetulan nggak bisa makan Nggak bisa makan kambing. kambing. Iya, iya. Sama Itu gini deh Mas, lagi satu nih mau nanya. Sebelum Ramadan kan ada yang namanya takbiran ya. Sebelum Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri. Nah, sebelum Idul Fitri ada takbiran. Ada nggak sih perbedaan takbiran dulu di Jawa sama sekarang di Bali? Di Bali, ya. Ya, jelas takbiran itu di setiap tempat beda-beda ya. Iya. Tapi intinya sama, keliling. Takbiran keliling itu kan sebenarnya untuk syiar untuk menyampaikan bahwa besok ini kita Idul Fitri, besok ini kita hari kemenangan gitu. Kita selesai buka puasa terakhir itu sebenarnya sudah masuk di, kalau kita kan hitungannya bulannya kan malam ya. Iya. Malam ya. Jadi malam itu sudah masuk di Idul Fitri sebenarnya. Nah, untuk merayakan itulah kita pakai takbiran keliling, dan itu hanya ada di Indonesia aja. Kalau di luar Indonesia paling hanya takbiran di masjid atau di ini masing-masing aja. Cuma speaker aja, Allahu Akbar itu aja kan. Cuman kalau di Indonesia, baik di Jawa maupun di Bali itu ada, kita pakai obor keliling gitu kan, terus ada musik-musik gamelan. Nah, yang menarik di Bali ini ada di Kampung Islam Kepaon itu, yang takbir keliling juga teman-teman Hindu juga ikut dia. Ikut dia pakai balik ganjur lagi dia pembukaannya dia. Dilanjutkan rebana gitu kan, terus dibuka sama kliennya, terus takbir keliling bareng-bareng. Itu satu nilai moderasi yang tidak ada lagi di tempat lain. Ya, di kita bisa ditemuin. Iya, di kita aja. Itu artinya sama-sama teman-teman sama-sama merayakan kemenangannya gitu. Iya. Nah, itu takbir keliling sih seperti itu ya kurang lebihnya ya. Nah, kalau misalnya di Galungan tuh penandanya apa kira-kira? Ini penanda Galungan yang paling khas itu adanya penyor, masang penyor. Oh iya, ya, di jalan. Kalau kalau udah mulai penjor banyak, ya. Kan biasanya kalau lewat seputaran Peguyangan lah atau Ayani itu kan mulai banyak tuh penyor dipasang. Nah, itu. Dan itu harus ya itu ya? Iya. Harus ya. Penyor itu lambang kesuburan, lambang kemakmuran. Makanya isi dari penyor itu pale bungkah, pale gantung, ada padinya, kemudian ada kelapa, ubi, segala macam lah, ada jajagine, banyak kan isinya itu. Kemudian itu berapa hari masang itu penyornya? Penyor kalau bisa sih H-1. Sampai dengan di Budak Lion Pegatuaan. Oh, kapan itu? Itu sekitar 1 bulan. 42 hari lah. 42 hari. 42 harian. Nah, pemasangan kalau itu kan H-1. Kadang ada yang juga H- sekian hari sudah masang. Tetapi yang H-1 itu biasanya yang memasang pakai janur. Bukan ron. Apa ya? Pohon enau yang muda. Kalau di Bali itu punyan jake lah namanya. Kalau di luar Bali enau ya. Nah, pakai itu. Kalau di kampung saya sih masih pakai itu, enau yang muda. Kemudian kalau di daerah mulai agak ke kota, mulai agak susah nyari ambu itu. Nah, di situ udah mulai pakai gini, ental. Nah, harga penyornya bisa bervariasi juga. Yang buat kalau yang sederhana mungkin nilai ekonomisnya bisa dari 150-an.
yang paling mahal bisa Ada sejuta ketentuannya lebih. nggak? Tinggi harus 8 meter misalnya apa gitu? Enggak ya? Enggak ada. Cuman sekarang karena situasi Mas, Hmm. penyor itu nggak bisa terlalu tinggi. Oke. Karena pertama, kalau pengalaman saya di Hmm. kampung ya, penyor jika terlalu tinggi itu rentan deket sama tiang listrik. Iya, Nah, iya. itu kan beresiko Bahaya ya. bambu yang Iya. dipakai juga bambu yang mentah, Iya, yang kering masih ya. hijau. Iya, Nah, iya. itu kan penghantar listriknya Kuat ya. kuat. Karena saya korban Oh gitu, pernah kena ya? pernah kesetrum Wih, dulu pas eh, di mana itu? di kampung. Saya habis nyuci, kemudian megang penyor, ternyata sampian penyor, sampiannya itu Sampainya. nyangkut di kabel listrik. Iya, iya. Nah, itu Ini untungnya aman tapi ya. syukurnya cuma pingsan aja sih. Oh cuma pingsan. Syukur cuma pingsan Lepas aja. sendiri apa? Lepas Lepas sendiri. sendiri ya. Ya untungnya Cuma lepas bisa ya. habis lepas itu udah pingsan, dibawa ke klinik, dicariin oksigen itu sih. Cuma karena situasi itu memang penyor jangan terlalu tinggi sih. Iya, iya. Selain resiko alam, Hmm. angin yang terlalu kencang kan kita nggak bisa menduga. Iya, iya. Nah, bisa patah, bisa jatuh ke jalan karena letak penyor ini di depan rumah. Iya. Jadi kan ada aja kemungkinan dia jatuh lah atau resiko-resiko lain yang nggak terduga seperti itu. Iya, iya. Kalau tadi yang melasti itu kan ke pantai ya. Iya. Itu ada ketentuannya nggak? Pantai paling deket apa pantai yang dari kecil bisa udah ke sana terus ke sana lagi gitu. Ada nggak itu? Biasanya pantai yang dipakai melasti itu memang udah khusus ya dipakai melasti Nggak aja. semua pantai berarti ya? Bisa sih semua pantai, cuma yang saya jalanin itu ya memang pantai itu dari kecil ya pantai itu memang lokasinya ada puranya. Okay. Walaupun di daerah saya itu ada pantai lain, tapi memang pantai itu yang dipilih. Mungkin dari segi spiritualnya udah dapat ya. Udah dapat di sana. Kemudian apalagi ya? Oh iya, mungkin tahu nggak Mas tradisi ngotek kalau Jembrana? Takbiran juga, tapi pakai alat bekas, bahan-bahan kayak botol kayak gitu. Mungkin gimana tanggapannya terkait tradisi ngotek? Ngotek itu kan kalau takbiran itu masih dengan takbiran ya. Itu mau pakai apapun itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Mau pakai yaitu ada ngotek, ada apa atau kayak di kampung Islam tadi pakai balai ganjur, apapun boleh karena itu tujuannya adalah itu tadi syiar. Iya. Kalau di Jawa itu malah diawali dengan sore sebelum buka puasa itu ada pemukulan beduk sampai dari duhur malah dari siang sampai sore, menandakan bahwa besok akan Idul Fitri itu. Nah kalau di mungkin itu yang ngotak itu ya sebenarnya saya kurang tahu pasti ya, cuman kalau tetap kaitan dengan takbiran, ya itu saya kira sama aja, pakai dengan metode apapun itu boleh-boleh saja. Yang penting kita semua merasakan kebahagiaannya gitu. Kita bahagia, kita senang, kita menyambut hari kemenangan itu tadi. Nah, saya yang tertarik juga itu yang di apa namanya, yang Galungan itu ya. Kan ada kayaknya ibadah yang di Pura Besakeh ya. Itu pas Galungan atau pas apa itu ya? Kayak yang ramai di sana itu. Itu pas Purnama Kedasa. Oh Purnama ya, bukan Galungan ya? Nah, Galungan bisa sih ke sana karena nggak harus di hari tertentu aja. Di Dara Turun Kabeh itu artinya semua ide betara, semua kekuatan Tuhan itu turun menyaksikan upacara yang dilaksanakan. Nah, memang upacara turun kabeh itu memang benar-benar gongnya banget. Memang itu sebulan ya kayaknya persiapan tuh. Puncaknya ada di Purnama Kedasa. Setahun sekali. Purnama Kedasa kebetulan bulan depan. Sekarang kan namanya Sasih Kesanga bulan ke-9 kalau di penanggal Hindu. Nah, bulan depan itu udah Sasih Kedasa. Biasanya Sasih Kedasa itu selain ada upacara Tara Turun Kabeh di Besakeh,
Di Ulun Danu Batur juga sama. Tapi kayaknya bulan depan juga Galungan juga kayaknya. Ya, Iya. Galungan. Wih, rame berarti ya. Rame. Selain rame karena Galungan dan juga Utara Turun Kabeh, musim kawin juga. Musim kawin Musim juga. kawin. Iya. Ya, siapa tahu Mas Tama tuh mau. Oh iya, ya memang mau nambah terus ya. Oh, Itu iya. cuman ya Terhalang- wacana doang, nggak Iya. ngerti juga sih itu. Biasanya emang banyak omong Iya. aja sih. Iya. Oke, sekali lagi nih ya. Iya. Kalau Nyepi itu kan tahun baru ya. Iya, tahun baru Saka. Tahun baru Saka itu kalau nggak salah dia cuma di bulan-bulan yang saya sering ketemu tuh bulan Maret ya. Bulan Maret. Bulan Maret, April pernah nggak ya? Antara itu ya Maret. Iya, Maret. Nah, sedangkan kalau Galungan itu kan tidak tentu itu artinya itu apa sih ini hitungannya gimana sih, tahu nggak ini? Kalau kenapa Nyepi itu cuma bisa karena dia sasih, dia pakai uku itu kayak perhitungan kalender Bali, pakai tike dia. Nah, ukunya kalau Nyepi itu di Sasih Kesange, memang Sasih Kesange itu harus Sasih Kesange. Iya, Sasih Kesange. Sasih Kesange itu mulainya di di Tilem. Di Purnamanya tuh kan 15 hari ke Tilem. Nah, di Tilem sebelum Purnama itulah mulainya. Iya. Oh, berarti kalau Sasih Kesange berarti yang apa ya? 10 tadi Dase. Itu yang ke Besakeh itu ya. Berarti selalu begitu ya. Kalau di Betara Turun Kabeh yang di Besakeh itu selalu di Purnama ke Dase. Memang udah kayak menetapkan hari lahir. Kayak saya hari Rabu lahirnya di Rabu Pon, otonan atau hari lahir sesuai kalender Balinya itu ya tetap di Rabu Pon. Jadi tetap diperingatinya setiap beda-beda. Rabu Pon. Beda-beda berarti nggak jadi satu ya. Nah. Oke. Tapi rame ya. Iya. Buku Dulan itu bisa jatuhnya di Februari, tergantung perhitungan. Ganti-ganti ya. Sintel landep ukir kuantir tolu gumrek kayak gitu hitungannya. Naik 11 hari. Selalu naik 11 hari. Ya antara 10-11 lah atau 11-12 lah. Itu sehingga nanti tahun 2030 kemungkinan itu 1 tahun kita 2 kali Idul Fitri. Di bulan Januari sama Desember. Iya. Nah, gitu. Bisa. Ya begitu sih kita perhitungannya ya. Berarti yang tahun ini agak lumayan padat ya, mulai dari Nyepi, kemudian selang berapa hari dah Idul Fitri. Idul Fitri, terus Galungan. Ya. Sebelum banyak sih memang rentetan, tetapi itu kalau dijalankan dengan ketulusan, iya. itu memang menghasilkan harmoni yang luar biasa. Siap ya teman-teman. Sama kayak di Muslim juga. Kayaknya sudah 1 jam lebih sepertinya kita berbicara. Ya cukup berarti udah dari kode cukup ya. Ya, saya menarik di Bali itu saya sukanya adalah setiap kita merayakan beberapa tahun baru dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang dengan cara Nyepi, ada yang dengan cara doa-doa 1 Muharram, ada yang acara hingar-bingar ya 1 Januari, ada juga yang acaranya bagi-bagi angpau di tahun baru Imlek. Nah, itu hanya bisa dirasakan di Bali. Ya, terima kasih Mbak Sri atas waktunya. Sudah mampir di kandangnya Gustama. Iya. Berarti next time mengundang Gustama ke sana berarti. Iya, harus ngundang nih ke Dentim biar tahu gimana keseruan podcast. Ya, podcast positif ya. Inspiratif. Ya, positif. Orangnya positif kayak saya. Ya. Siap, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari subuh tadi sampai sekarang. Ya, ini tidak terasa waktu juga harus memisahkan kita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Santi Om. Salam moderasi. Salam moderasi.